Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dipandu oleh Bapak Ustaz Maipin. Dan untuk acara selanjutnya kita minta sepatah kata sambutan dari tuan rumah kepada Bapak Armen. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Komisi Sosial Kematian, yaitu Bapak Haji Sultan Nirwansah SHMH beserta anggotanya, beserta perangkatnya. Yang kami hormati Ustaz kita Dr. Ahmad Bestari, Ustaz. Yang kami hormati anggota Komisi Sosial Kematian. Syukur alhamdulillah kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di rumah kami dalam rangka bertaziah bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan, ibu kami ini almarhumah. Beliau aktif berjamaah di Masjid Jannatul Ma'wa, lokasinya di Jalan Pondok Kopi. Kemudian jemaah Musala Taibah juga Masjid Batu Rahim. Untuk itu mungkin barangkali bertemu sama bapak-bapak dan ibu-ibu kok kurang sapa barangkali, atau yang menyinggung salah tingkah. Itu kami atas nama ahli bait minta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Baik ke ibu bapak, maafkan. Baik. Dan begitu juga kami dari ahli bait terlebih dahulu telah memakan kesalahan bapak-bapak. Alhamdulillah, semoga ibu kami ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di tempat yang baik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian tadi sambutan dari tuan rumah yaitu Bapak Armen, dan kita lanjut pada Ketua Komisi Sosial Kematian RW 6 dan sekaligus beliau ini Ketua RW 6. Kita minta kepada Bapak Haji Sultan Nirwansah SHMA, pada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi
rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua kami, mertua kami, nenek kami, saudara kami, warga kami, almarhumah Rosda dengan usia 87 tahun, meninggal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 dan dikebumikan besok harinya Jumat tanggal 17 Mei 2024 di Tunggul Hitam. Baiklah, pertama dan utama sekali kita tidak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita jadi bertakziah. Harusnya kemarin Pak Ustadz, tapi karena suasana kurang menguntungkan, kami bersepakat untuk mengcancel dari konsi dan ahli bait. Terusnya selawat beriring salam kita hadiahkan buat Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah meninggalkan 2 pusaka, Al-Quran dan hadis. Bapak, Ibu sedang takziah yang kami hormati, yang sama-sama kita hormati, hadir malam hari ini bersama kita Bapak Lurah Gurun Lawe, Bapak Beni Armen, dan Ketua RT 01, 02, 03, terusnya kepada Ketua Masjid Baitur Rahim beserta jemaah, Ketua Musola At-Thayyibah beserta jemaah, Ketua Musola Nur Ikhlas, warga RW 06 Pagang, Surogadang, dan sekitarnya. Terusnya yang sama kita muliakan pada malam hari ini yang akan memberi wejangan kepada kita, Al-Ustadz Ahmad Dr. Ahmad Bestari, SIQ, SPDI, telah hadir bersama kita. Juga ada pada malam hari Al-Ustadz Dasman Agus. Terusnya yang kami hormati dan kami muliakan ahli bait, Ibu Mira dan Pak Armen. Seperti yang disampaikan tadi oleh ahli bait, kata berjawab gayung bersambut. Semasa almarhumah masih hidup, seandainya ada di sana sini kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja, talantung dek kanaya, tasinggung dek katurun, kami juga memaafkan Pak Armen dan Bu Mira. Terusnya kami juga begitu, seandainya kami juga ada salah, utang piutang bagi kami atau bagi ahli bait telah kami maafkan. Ko ado utang ame nambah bungka, utang piti nambah urai, tegur sapa yang kurang baik, kami juga memaafkan. Kami juga memberitahu kepada ahli bait di waktu almarhumah berpulang ke rahmatullah, seandainya warga kami tidak bisa hadir karena kesibukan, kami mohon dimaafkan. Bapak, Ibu sedang takziah yang kami hormati, mudah-mudahan kedatang Bapak, Ibu datang ke tempat kami, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dibalas oleh Allah berlipat ganda pahala. Amin ya Rabbal. Dan menjadikan sitawa sidingin bagi ahli bait. Juga pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada Ibu Mira, mungkin sehari atau 2 hari lagi beliau akan berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan doa kita
buat Ibu Mira dan buat almarhumah. Kita bacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Juga kami sampaikan kesempatan ini himbauan dari pemerintah Kota Padang melalui kecamatan dan kelurahan untuk hari Minggu Padang Bergoro, dan informasi lagi MTQ Kecamatan Nanggalo Kota Padang diadakan oleh pelaksananya Kelurahan Koropagang. Seandainya datang nanti Bapak Ibu RT beserta pengurus minta sumbangan, tolong dilayani oleh masyarakat gitu. Cuma tidak banyak yang saya sampaikan, salah janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sidang takziah yang dimuliakan Allah. Demikian tadi sambutan dari Ketua Kongsi Sosial Kematian dan selaku Ketua RW. Iya, may pin polo po atre. Loh, ini ada yang salah sedikit. Untuk selanjutnya kita minta kepada Bendahara KSK RW 6 untuk berikan santunan kepada ahli bait pada tuan rumah yang mewakili. Silakan muka ke depan untuk menerima santunan dari KSK RW 6, Bu Mira atau Pak Armen, dan nanti disusul oleh warga RT 1 sumbangan sosialnya yang akan disampaikan juga Bu Jun. Pak Armen, silakan Pak Armen. Ibu Mira lagi sedang orangnya. Pak Armen cek. Setelah ini langsung Ibu Jun hampir bersama Ibu Mira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita dapat berkumpul di rumah duka malam ini. Izinkan kami mewakili pengurus Kongsi Sosial Kematian dan seluruh anggota untuk menyampaikan kepada ahli bait semacam uang duka atau uang santunan yang akan diterima oleh Bapak Armen. Langsung Bu Jun di depan. Dari sekolah kemukul aku cen. Suka-suka Bu. Dah nampak ada kapas ya. Ni. Apa lah mik tu saya bucun ah. Cek Bu. Ingin cek sangin bu. Terima kasih banyak Bapak-bapak semua atas perhatian dan syukurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, demikianlah penyampaian santunan dari Kongsi dan warga RT 1. Selanjutnya kita acara puncak kita itu tausiah dan kajian pada Ustadz atau Buya Dr. Hamad Bestari SIK SPDI MA. Waktu dan tempat dipersilakan. Izin Mbak Ketua. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kurang semangat ya Pak ya. Tidak suruh mic keluar ada Pak. Kurang nampak Bu. Dia mau menampakkan diri ya Bu. Mau ulang kembali Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'mati sihah wal afiyah wa bi ni'mati salamah anil musibah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'an wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Keluarga besar yang sama kita hormati, ahlul musibah, yakni keluarga besar dari Bapak Armen, mertua ya Pak ya, orang tua dari istri Bapak Armen, Ibu Mira. Mudah-mudahan almarhumah tergolong hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya Allah. Kemudian keluarga besar yang ditinggalkan oleh Allah oleh almarhumah, semoga keluarga besar tergolong hamba Allah yang sabar dan istiqomah. Amin. Istiqomah fillah, istiqomah tetap di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sama kita hormati Bapak Lurah kita dan hadir pada malam hari ini. Kemudian Ketua Kongsi Kematian, kemudian pengurus musalla dan masjid sekitar, dan jamaah musalla At-Thayyibah dan masjid sekitarnya,
yang insya Allah Bapak Ibu semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabb. Pak, kok bisa mulia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullul khutwati maghfiratun. Setiap langkah kaki Bapak Ibu dari rumah tadi menuju tempat takziah kita malam kini ko maghfiratun, menggugurkan dosa. Amin. Ya Rabb. Dari rumah tadi kan awak membawa dosa. Berjalan awak menuju majelis ilmu, dosa awak gugur. Makanya sianan paling jauh rumahnya tadi, itu yang paling banyak dosanya digugurkan oleh Allah. Boda kek siko mabuyanya di samping rumah Pak Armen ko mau tinggal ya. Harusnya tadi kalau di samping rumah Pak Armen biko putar-putar dulu pulang supaya banyak langkahnya. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari kini ko kita bertakziah di kediaman almarhumah, yakni orang tua dari Ibu Mira. Artinya apa? Kita semua Bapak Ibu sudah menyaksikan salah satu kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mode itu? Surat Al-A'raf ayat 30 ampe. Surat apa Pak? Al-A'raf 30 Ayat 34. Surat apa Bu? Ayat 3 ampe. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Setiap orang kata Allah sudah ada ajalnya. Sudah ada ajal. Ajal itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Arab. Coba. Arab Indonesia. Oh ragu ya. Abu Arab Indonesia Bu. Ajal. Bahasa Indonesia ya. Ajal ya. Baik Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebenaran kekuasaan Allah dan membuktikan ajal itu bahasa Arab, dibakukan dalam bahasa Indonesia ajal juga, berarti belum ada arti. Terus arti ajal itu apa? Ajal itu kalau ingin diterjemah dalam bahasa Indonesia itu batas akhir kehidupan. Kalau bahasa Inggrisnya garis finish. Garis apa Pak? Finish. Kalau ada garis finish berarti ada garis start. Terus start hidup awak bila Bu ya? Iya. Ya Bu, bila mulai duit. Allah. Kau Pak Haji, saya nama Haji, mohon maaf Pak Haji. Pak Haji Anwar. Batanya mau ke Pak Haji dulu. Menurut Pak Haji, bila Pak Haji mulai duit? Itu yos setelah ditiupkan. Bila hari yo kasih mau. Hari 67 Lahirkan. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah, awakku setari duit saja usia 121 hari. Sejak mana? 121. Garis tari duit awak. Berapa bulan? Bulan. Bulan berapa harinya?
121 hari. Itu garis taridu nyawa. Samu satu nyawa kau pak. Termasuk diri ambo apa satu. Nan beda ko biko garis finish. Samu jawa pacu lari. Star samu nan duluan tibo beda. Dia pernah cari orang pacu lari pak. Pernah kan? 1, 2, 3 berangke. Sianan duluan tibo mah itu pacu lari. Di sianan duluan meninggal itu menang tuh. Baik yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ajal itu sudah ditentukan oleh Allah setiap orang. Tu mangkonyo ndak boleh awak mendoa panjang umur, Pak. Pak. Saya nak pernah doa panjang umur juga. Waranti lah. Yang dibuat lah. Ya, Bu. Ya, Bu ya. Hadis Rasulullah mengatakan, man ahabba, siapa saja yang ingin ayyabsuta, dicurahkan fi rizkihi, rizkinya, wa yunsa'u fi athari umri, dan ditumbuh kembangkan bekas umurnya, bukan umurnya, bekas umur. Falyasil rahimah, kata Rasulullah, maka sambung terus tali silaturahim. Ada orang mendengar ustaz sedang pengajian mangan tua, sedang mangan tua, sehingga nantakana adanya sianan rajin silaturahim panjang umurnya. Padahal kece Rasulullah bukan umurnya nan panjang, bake umurnya. Itu bake umur tu kalau awak rajin silaturahim sama tetangga, berbuat baik awak sama tetangga, maningga awak dikana di orang elok awak. Walaupun awak lah masuk ke dalam pusaro, dikana elok awak. Itu namanya panjang umur. Bukan angko umurnya ditambah. Kok nyampang dikabulkan oleh Allah, awak minta panjang umur apa? Diagi di Allah 1000 tahun bagi kira-kira. Nak awak surang di dunia balai. Anak bani yang surang awak dia tahu. Itu mangkonyo jangan minta panjang umur, tapi minta sama Allah umur awak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, almarhumah sudah menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kalau ada orang meninggal dunia, tidak boleh awak menyalahkan kecuali itu hanya ketentuan Allah, ketetapan Allah. Tak boleh awak nyalah-nyalah orang. Tak boleh menyalah penyakit. De buya, orang kaya awak meninggal dek jantungan buya. Kalau itu nan awak kecian, Pak Ibu, berarti Allah hendak adil. Pokok misalnya itu buya, banyak orang jantungan sampai kini nak mati. Ya nak? De buya, orang kaya meninggal dek stroke mah buya. Allah hendak adil. Banyak orang non stroke, alunnya mati sampai kini. Artinya apa? Meninggalnya seorang, matinya seseorang bukan disebabkan oleh apapun kecuali sesuai dengan firman Allah tadi, wali kulli ummatin ajal. Ada batasannya. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika datang ajal mereka, batas akhir kehidupan mereka, la yastakhiruna sa'ah, maka mereka tidak bisa mengakhirkan
walaupun hanya 1 detik. Coba bayangkan. Saat itu hitungan paling kecil dalam putaran jam. Itu makanya saat itu dalam bahasa Arab jam dinding. Jam saatun. Kalau jam tangan saatul yad. Jam tangan. Kalau jam dinding saatun. As-saatu. Dalam as-saah, dalam jam itu ada hitungan 1 jam. Dalam hitungan 1 jam ada hitungan menit, 60 menit. Kalau jam 24 jam. Kalau menit 60 menit. Dalam hitungan menit ada namanya detik. Maka saat itu diterjemah dengan detik. Anda bisa diundur, Bu, walaupun 1 detik. Itu makanya kalau ada orang minta panjang umur, berarti bertentangan dengan ayat. Sedangkan ayat saja menolak diundur walaupun hanya 1 detik. Kok malah kita minta diperpanjang umur? Wala yastaqdimun, dan tidak pula bisa dimajukan, Pak Ibu. Mundur tidak bisa, maju tidak bisa. Kalaulah sampai, Bu, barang ke. Kalaulah sampai, Pak Ibu, barang ke. Kok kejadian nyata, Pak Ibu? Minggu patang baru. Kamis patang. Kamis subuh ambo ada jadwal ceramah di Marapalam. Pengurus jogarinnya, manelpon ambo, plus mau ambo, Buya, jangan sampai ndak tiba besok subuh, Buya. Kamis petang, Pak. Garin dia pengurus kok. Mengi informasi kalau ndak tiba, Buya, beko jamaah banyak, Buya. Insya Allah ke jamu. Nah, jam ampe pagi sabalun adzan subuh di WA balik dek pengurus. Buya mambana kami, Buya, mohon maaf, Buya. Itu undur kajian besok subuh, Buya, ke pagi subuh hari Minggu. Dek pengurus. Tunggu tak kaji, Pak. Tunggu tanya, Pak Ketua kok diundur lo? Gari nambo maningga. Nah, itu Kamis malam mengecek yoyo bana tuh Pak. Kironya subuhnya, Pak. Oh, 1. Yang kedua, Mbak ceramah di Jalan Pelamboyan, Pak. Ceramah dari Maghrib sampai Isya. Biasa ada jadwal tetap di Jalan Pelamboyan itu. Rabu malam. Dari Maghrib sampai Isya. Selesai yang buat ceramah, kan taranga azan tuh dari sawalah masajid sebelah. Ambo berhenti ceramah untuk mengakhiri ceramah. Sabalun salam, Bapak Ibu. Jamaah ambo nan duduk di sebelah kita angkat tangan. Buya, ambo kabar tanya ke Buya. Kamu tanggapi lah. An ke ditanya, Pak. Ambo sangko nan ke ditanya ku kaji, Pak. Kiranya apa pertanyaannya? Lai katibo Buya minggu bisua. Itu pertanyaannya, Pak. Kamu tanggapi? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Selesai mau jawab, mau tutup kajian, mau akhiri. Kemudian kami sholat isya berjamaah. Singkat cerita begitu. Selesai sholat isya, sholat sunnah. Selesai sholat sunnah, biasa mu kalau selesai kajian tak langsung pulang. Baca rito sebentar aja pengurus. Termasuk ya Pak nak bertanya tadi. Setelah cerita sebentar, ambo izin pulang. Tiba di rumah, aku mohon maaf cakap Pak Ibu. Kurang lebih mungkin 2 jamnya. Tiba di rumah, ambo ditelepon balik ada pengurus. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Lah tiba Buya di rumah. Alhamdulillah, Pak. Kabar, Pak? Buya, apa nambah tanya tadi lama nikah? Jalur, Pak. Coba bayangan, Pak. Tuh mangkonya jangan heran awak beko kalau selesai pulang di antara awak ada nama ninggal.
ajal pak. Termasuk diri ambo pak. Jangan heran pak apa ibu. Kalau ambo selesai dari siko, beku informasi Buya Abe meninggal dunia. Ajal. Ajal pun tidak peduli orang sehat, tidak peduli orang sakit. Peduli gitu dong. Tidak peduli gaek, tidak peduli mu. Ajal tu bu. Ya nak bu. Dulu ada caleg meninggal dunia mah. Alun jadi pemilih lah meninggal lu. Dengan apa? Itulah kira-kira apa ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perlu kita tanamkan bahwa almarhumah bukan meninggal karena sebab apapun, tapi karena memang sudah sesuai janjinya dengan Allah. Ini keluarga besar nih. Ya, anak-anak almarhumah perlu diyakinkan dalam diri kita bahwa almarhumah meninggal dunia bukan dek karena lah tua, bukan. Berapa umur beliau tadi? 87. Ada orang 88 sih kau? Ada dah. Lun ya. Bukan karena sudah usia 87, bukan. Bahkan di bawah usia 87 pun kalau sudah sampai ajalnya barang ke. Baik Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat nanti surat At-Taghabun ayat 11. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibah illa biiznillah. Apa saja musibah yang menimpa kalian, ujian yang menimpa kita semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk dun sanak kita kini sedang ditimpa musibah di Kabupaten Tanah Datar, Padang Panjang, Bukit Tinggi. Itu kan musibah juga itu. Itu namanya musibah kelompok. Ada musibah itu musibah personal, ada musibah kelompok. Itu makanya dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah menjelaskan, ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum. Jadi apa saja bencana yang menimpa di muka bumi ini, baik itu sifatnya kelompok, baik itu sifatnya personal, maka semua atas izin Allah, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan berikutnya untuk kita, bagaimana awak menyikapi musibah? Nah itu nan sangat penting. Kalau masalah mati, gua nak perlu buat takut mati dah bang. Awal akan mati je sedonya. Kalau cari wajah akan mati je dulu. Kan itu mah, termasuk diri mah wajah akan mati sedonya. Ya lah boh. Jadi nak perlu buat takut akan mati, nak perlu. Kini yang perlu ditanya kepada diri awak, bagaimana cara awak menyikapi ujian yang diberikan oleh Allah, terutama keluarga besar yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anan patamu sikap nan terbaik. Sikap terbaik dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalam. Itu nan batamu keci Allah, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah dengan sabar. Minta tolong itu kata kerja atau kata benda? Apa? Kata kerja, kata benda? Minta tolong, kata kerja.
Kalau sifatnya kata kerja Bapak Ibu berarti butuh proses. Jadi orang sabar itu ndak instan, ndak mudah doh Pak. Ndak mudah jadi orang sabar doh Pak. Mengecian yo mudah. Kan? Sabar yo mudah tuh. Coba dewa kan naik. Jadi orang sabar tuh butuh proses maksimal. Itu makanya makna sabar dalam tafsir itu berbeda dengan makna sabar yang kita pahami. Dulu Ambo belajar dengan seorang Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar LCMA Al-Hafiz. Ketika masih kuliah S3 dulu Pak. Bertanya langsung, Pak Bro, sabar dalam sudut pandang tafsir itu apa? Jawabnya sederhana. Apa kata beliau? As-sabru as-sa'yu biziyadatil khairiyah. Yang disebut dengan sabar itu adalah usaha maksimal dari seseorang untuk meningkatkan kebaikan. Itu sabar itu Pak. Jadi ketika kita melihat bencana alam, meningkat tidak kebaikan kita? Kalau tidak meningkat kebaikan kita, itu tidak sabar namun. Termasuk musibah personal, misalnya keluarga besar diuji oleh Allah. Ini mohon maaf cakap nih. Anak almarhumah tambah rajin tidak ke musola? Tambah rajin tidak ke masjid? Tambah rajin tidak ikut sholat berjamaah? Kalau tambah rajin, mantap, berarti sukses jadi orang sabar. Bencana alam menimpa Dusun Awak, Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Tanah Datar. Setelah bencana alam tuh ramai tidak masjid? Semakin ramai tidak sholat berjamaahnya? Kalau tidak semakin ramai, berarti dikatakan mereka belum tergolong orang sabar. Termasuk kita yang menyaksikan, harusnya meningkat ibadah kita. Jadi bukan sabar itu seperti wak baraja di SD dulu, ditapu ada orang pipi awak antuk saya. Tanpa ada orang kan pas. Diam, jadi ditanya mana nak balik? Sabar. Itu tidak sabar, itu pengecut namun. Panakui. Kalau dalam Islam tuh kalau ditampa ada orang sekali tampa lo sangat. Tuh. Baik Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu. Jadi makasih Ambo keluarga besar, dari ayat ini bisa kita pahami bahwa keluarga besar tingkatkan kebaikan, baru dikatakan sabar dalam segala aspek, termasuk silaturahim, ya kan? Tadi yang mau dengar jamaah Masjid Jannatul Ma'wa almarhumah ya. Kita mau tahu, tapi kalau lu mencari wajahnya lu tahu sebab mau kan ada jadwal tetap majelis taklim juga di Jannatul Ma'wa itu. Kemudian kajian. Iya Bu ya. Jadi bisa tahu gitu kalau memang jamaah di situ. Baik Bu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Beliau rajin ke masjid. Anak-anaknya harus menjadi generasi penerus. Itu baru bisa dikatakan sabar. Bis-sholati. Nah, coba. Kata kerja meminta tolong tadi, ista'inu bis-sabri was-sholah. Disandingkan oleh Allah kalimat sabar itu dengan sholat, Bapak Ibu. Artinya apa? Sabar itu kaitan eratnya dengan ibadah sholat. Jadi kalau bagus sholatnya, istiqomah sholatnya, insya Allah jadi orang sabar itu mudah. Tapi kalau sholatnya masih kurang bagus, bolong-bolong, sholat maghrib saja tiba di subuh lalai, ya kan? Sulit jadi orang sabar. Sulit menjadi orang yang semakin meningkatkan kebaikan.
Tapi ada sebagian ahli tafsir menterjemah as-salatu bimakna doa. Salat itu maknanya doa. Artinya apa? Ada perintah khusus kepada keluarga besar, terutama anak almarhumah, tetaplah istiqomah mendoakan almarhumah. Karena doa yang tidak pernah terputus adalah doa dari seorang anak. Idza matal insan, ketika mati manusia, in qata'a amaluhu illa min salatin, semua amal terputus. Jika lawak lah mati, baik-baik putui, sadonya putui, solat ndak bisa lai. Itu mangkonya jenazah tu disolatkan. Kenapa ndak bisa solat jurang? Itu mangkonya kalau ada orang ndak bisa solat jurang, paralu disolat tu. Tandanya lama mati. Bakok berani Buya mengejek lah mati. Rasulullah mengejek, ya kan? Agak ya Rasulullah. Walladzina yadhkuruna Allah wa la yadhkuruna Allah. Orang yang ketika hidup dia ingat kepada Allah dan dia tidak ingat kepada Allah. Kal hayyil wal mayyit, kata Rasulullah. Maka seolah-olah dia orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau dia hidup di dunia ini, dia ingat kepada Allah, dia melaksanakan sholat kepada Allah, berarti dia dianggap hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia hidup di dunia, dia tidak sholat sebelum dia mati, maka di mata Allah dia sudah mati. Rasulullah. Sebab itu Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita yang belum sholat, kasih tahu supaya sholat. Anak-anak kita, ya nak Bu? Bu, anak awak nak sholat Bu? Agak lunak aja weh. Ada kan? Rugi kita. Kasih tahu anak kita. Karena tugas kita semua adalah mendakwahi keluarga kita. Sebelum kita mendakwahi orang lain, keluarga kita dakwahi dulu. Kita rajin ke masjid, Pak, anak kita rajin kemana? Ini perlu diperhatikan. Kita rajin pegang tasbih di masjid. Subhanallah, 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 subhanallah. Anak kita pegang apa? Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Karena anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Dan tugas mendidik anak itu yang pertama adalah keluarga, ibu dan bapak. Bukan guru di masjid, bukan guru di sekolah. Pertama yang berkewajiban mendidik anak-anak kita adalah ibu dan bapaknya. Kalau ibu dan bapaknya sudah tidak sanggup atau sibuk, maka titipkan kepada guru. Menitipkan kepada guru pakai adab, pakai cara. Ini banyak anak awak lah bertahun-tahun di TPQ, MDTA, sekolah Pak Ibu. Tapi tamat TPQ, tamat MDTA, semakin cingkahak perangai. Bapak bisa mode itu. Sebab di awal awak menitipkan anak awak kepada guru, ndak beradab awak. Titipkan elok-elok. Kau ndak membayi semanunggak 5 bulan, 10.000 bayi setiap bulan. Itu ndak ada adab tu. Makanya anak awak tamat TPQ ndak menjadi. Akhlak semakin cingkahak. Karena cibi seketek de guru menangis melapor ke orang gaek, tiba orang gaeknya berang-berang ke guru. Itu tidak punya adab. Ada nak ada itu Pak? Banyak. Allah karim. Ini kejadian di masyarakat gitu. Mamanya 25.000 nya. Coba kalau les bahasa Inggris. Amo membayar 150.000 sebulan tidak pernah menunggak. Bahasa Iko Al-Quran dan dipelajari
Ibadah nang ke dipelajari menyelamat awak hidup di dunia 25.000 itulah mahal tu mah. Kadang-kadang 10.000 manunggak lo 10 bulan. Ya tak bau? Bu, tu makanya buajan kapa ibu kalau punya anak di sekolah kan dimasukkan di TPQ, MDTA, pondok pesantren. Kalau aturannya membayar 20.000, lebihkan jadi 25.000. 5.000-nya mengharapkan berkah doa dari guru. Ada awak lakukan tu. Boleh. Ikut ndak malah nego lo lah bisa kurang Pak Ustaz ya. Ayalah. Allah karim. Baik Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, supaya berkah ilmu yang diberikan guru-gurunya, apalagi anak kita masuk pesantren, supaya berkah lebihkan. Kalau anggarannya 200.000, bayar 210.000. Tabarukan, mengharapkan berkah dari ilmu yang diberikan oleh guru-guru. Itu namanya taklim kepada guru. Baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ada kaitan erat dengan doa. Keluarga besar tingkatkan ibadah salat dan jangan berhenti mendoakan almarhumah. Karena Rasulullah menyampaikan semua amal terputus kecuali ada 3 hal. Nan pertama sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu apa ibu? Tu mangkonyo ketika lah masuk di dalam pusaro tu, orang dalam pusaro tu berharap kepada Allah, meminta kepada Allah supaya bisa dihidupkan kembali. Ketika hidup kembali, nan inyo minta apa? Supaya awak bisa basadah. Kok sedekah nan diminta? Baik bu, kalau haji pas ketika haji saja dapat pahala. Kalau umroh Pak Ibu pas ketika umroh saja dapat pahala. Tapi kalau sedekah, awak sedekah hari kini awak sedekah ke kota impak musalla atau ibah masjid sekitar sedekah awak 10.000. Meninggal dunia awak lah masuk awak ke dalam pusaro tu nan sedekah awak tadi itu yang akan mengalirkan pahala ke diri awak. Manggonya orang kalau lah mati nanya minta idui-ko untuk masyarakat anda untuk sholat dong. Karena amal yang senantiasa mengalirkan pahala adalah sedekah. Kalau sholat selesai pahala. Ayo naik haji besok, Pak Arman ke haji nak sama ibu besok. Lah di tiba di Makkah tu rangkaian ibadah haji tu lakukan dapat pahala sadonyo. Pulang Pak Arman sama istri ke Indonesia, ndak dapat lagi pahala haji di sana. Selesai. Rukun selesai, kewajiban selesai. Sudah sampai di situ. Tapi kalau bersedekah tidak sampai pada hari itu, sampai kita membusuk jasad dalam kubur masih tetap mengalirkan pahala. Au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat seperti gini kamu sampaikan, ilmu bermanfaat. Tapi kaitannya dengan agama. Ada juga ilmu bermanfaat itu tidak ada kaitan dengan agama. Itu maslahah. Misalnya Pak Ibu ada yang pandai membuat randang lama, ngajan ke orang, pandailah orang membuat randang, tapi pahala wak. Jadi bukan hanya ilmu agama. Ada ilmu kau mengalirkan dosa. Hanya pandai mencopet, tata cara mencopet yang baik. Misal ngajan ke orang, ya kan? Diamalkan deh orang. Mengalir dosa taruh, walaupun awak lah mati. Atau makanya papa nam pandai main domino, kau maaf cakap pak. Ada yang pandai main domino sih kau. Jangan dah jalan orang. Kalau ada kawan dah jalan lambo main domino, anda susah pak, susah dia jalan, dia hanya pandai surang. Bagaimana itu? Kau sempat apa aja ninyo, santiangnya main domino, habis suah awak lama meninggal, nyo main domino taruhan. Misal
Nyo taruhan ko ndak jo piti dak jo teta lua. Ada mana itu si koba. Lah, awak lah maningga nan minum teta luinyo, nan main domino inyo, tapi de awak majan main domino pangkanyo, wak dapat dosunyo. Itu namanya ilmu dan menghasilkan dosa dan banyak sejenisnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kata Rasulullah, awaladun solihun yad'ulah. Nih, anak yang saleh. Anak yang saleh. Kenapa disebut saleh? Kalaulah disebut saleh, jenisnya laki-laki, berartilah masuk di dalamnya perempuan. Artinya apa? Baik anak laki-laki, baik anak perempuan, kalau dia mendoakan kedua orang tuanya, mangko pahalanya mengalir. Mangkonyo paralu kita ko apa ibu punya anak nan saleh. Mau jadi apa saja silakan, mau jadi polisi silakan, tentara silakan, silakan jadi apa profesi kita. Tapi ingat, kesalehan kepada Allah jangan sampai dia tinggalkan. Sampai Rasulullah berpesan, apa kata Rasulullah? Adebo, didik anak kalian dengan pendidikan yang pertama. Adebo auladakum bisolati. Didik anak kalian dengan pendidikan yang pertama. Bisolati, pendidikannya sholat. Pak Ibu jangan pernah bangga Pak Ibu ada anak Pak Ibu yang doktor, ndak usah bangga Pak kalau ndak sholat. Ya, ada anak lah S2 magister tapi ndak sholat, ndak usah bangga Pak. Lah sarjana nyo lah S1 tuh lah nyo sana gelar SAG SP segala macam gelar tuh. Tapi tidak sholat, tidak usah bangga. Karena secara ideal ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita, ilmu yang kita terima itu harusnya membuat kita lebih kenal kepada Allah. Jangan sampai ilmu diterima semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Ibu. Ya Pak. Pak. Ada sarjana tidak sholat Pak? Banyak. Banyak Bu, sarjana ndak sholat, namun nyawe dapat nyawe Pak. Allah karim. Ini hati-hati kita Bapak Ibu. Ilmu itu harus kita amalkan apapun ilmunya. Mau ilmu tentang kesehatan, kaitkan dengan Islam. Islam lebih dulu memikirkan kesehatan Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah mengatakan Somo tasihu, puasalah kalian supaya kalian sehat. Coba bayangkan, berarti apa? Rasulullah lebih dulu memikirkan kesehatan. Sebelum muncul dokter-dokter kesehatan, Rasulullah lebih dulu memikirkan manusia bagaimana supaya sehat hidupnya. Puasa kerja Rasulullah. Puasa kalau dia awak tidak menahan lapar haus saja Pak. Kalau mau sehat. Puasa dari berjudi. Puasa dari minuman keras. Ya kan? Itu kan supaya sehat. Puasa dari makanan yang haram. Supaya sehat. Kau tidak. Sadonya babu puah. Jadi darah tinggi kepala kambing ni bahaya jo. Nanti yo manggalaga dia. Baik Bu, puasa kalau sedang darah tinggi puasa makan daging yang supaya sehat pada nawa. Baik Bu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kira-kira pesan untuk keluarga besar. Dan pertama tingkatkan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah salat 5 waktu dan tetap istiqomah mendoakan almarhumah. Karena itulah amal ibadah yang akan tetap mengalirkan pahala. Pesan terakhir untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua, apa kata Rasulullah? Singkat bahasa Rasulullah Bapak Ibu. Kafa bil mauti. Kafa, coba coba. Kafa Bil mauti. bil mauti Mau'idhatun.
Mau'izatun. Kalau bahasa gitunya, cukuplah untuk kalian peristiwa kematian ini menjadi nasihat terbaik. Termasuk untuk diri ambo. Malam kini kok kita bertakziah kemari, mungkin besok malam ke rumah orang buat takziah. Ke rumah orangnya kan masing-masing awak. Tak ke rumah awak malah bertakziah. Artinya apa? Kita semua akan menyusul almarhumah. Malam ini kita mendoakan almarhumah, mungkin besok malam kita didoakan. Tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu dunia ini sebenarnya yang milik kita adalah malam ini. Malam ini. Besok bukan milik kita. Sampai Rasulullah mengatakan, i'mal, beramallah kamu, berbuatlah kamu, li akhiratika, untuk akhiratmu, ka'annaka, sebagaimana terbayang oleh dirimu engkau akan mati besok, seolah-olah engkau akan mati besok, ya kan? Wa'mal li dunyaka, dan berbuatlah engkau untuk dunia, ka'annaka ta'ishu abadan, seolah-olah engkau hidup selama. Kau bayangkan hidup selama. Ini bahasanya kan bahasa sindiran, halus bahasa sindiran Rasulullah. Apa maksudnya? Kalau untuk amal akhirat jangan pernah ditunda. Karena waktunya nggak tahu kita. Maka besok masih hidup atau tidak. Kalau untuk akhirat. Tapi kalau untuk kebutuhan dunia boleh ditunda. Terima kasihnya. Boleh ditunda. Tapi kalau untuk akhirat jangan ditunda. Bersedekah jangan ditunda, Pak. Selagi ada piti sedekah. Menolong orang lain selagi bisa tolong. Pak Ibu yang sedang menjabat, Pak Lurah, Tuhan, manfaatkan kesempatan lurah kita. Untuk apa? Untuk kebaikan. Ya kan? Kalau mau dia mau ceramah, mau kok paling didengar ketika ceramah saja. Pulang sini nanti tidak ada terkena lah. Kecil uya tadi. Ini kalau Pak Lurah, buat aturan tanda tangan Pak Lurah lain. Remaja masjid dan musalla setiap malam Jumat harus datang ke masjid, tanda tangan. Ibu, kemudian mau ceramah mereka babui muncul dan nyacu ini kawan ni. Itu mengeluh para lu aku menjadi pemimpin tu yang peduli pula kepada Islam, cinta kepada Islam. Hanya garin nya menyalahkan imam nya sendiri, ya kan? Para lu, baik yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Pak Ibu kalau ada salah kata, salah cara. Sebab dan salah datangnya dari ambo pribadi Pak Ibu. Kalau ada nambah Pak Ibu semata-mata atas bimbingan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini ambo menyampaikan tadi bukan untuk menyinggung, tapi semata-mata untuk memberikan supaya kita semakin lebih baik ke depannya dan menjadi pelajaran bagi kita, memberikan nasihat, memberikan ilmu, berbagi supaya kita mempersiapkan kehidupan kita lebih baik di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Itu saja. Kita sempurnakan dengan doa untuk almarhumah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ahli baitihi al-kiram bitakhsis ala man nawa sahibil musibah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها واجعلها من حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها واجعل مثواها في جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة وصحة وعافية في كل حال وفي كل وقت وحين من جميع الأشرار من الناس ومن الجنة ومن جميع غيبك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم نسألك حسن الخاتمة نسألك حسن الخاتمة نسألك حسن الخاتمة في آخر حياتنا ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم آمين يا مجيب السائلين. استجب دعاءنا وتقضي ما حاجاتنا وحاجة صاحب المصيبة من أهله Bapak Armen وزوجته ببركة سورة الفاتحة وبكرامة سورة الفاتحة. إنك أنت السميع الدعاء وإنك أنت السميع العليم وإنك أنت العزيز الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mungkin saja mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sidang takziah yang dimuliakan Allah. Demikianlah tadi rangkaian acara kita dan ditutup dengan doa. Saya sebagai pembawa acara lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas merah. Merah orang usah.
Halo, iya Bapak Ibu, ini ada cicipan. Silakan Ibu pulang dulu karena ada cicipan dari tuan rumah.